C.S. Lewis mengatakan, pujian adalah kesehatan jiwa yang diperdengarkan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang suka memuji Tuhan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang suka memuliakan Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan, dia akan mengatakan, oh puji Tuhan. Ada pergumulan, puji Tuhan. Amin. Ada sakit penyakit, puji Tuhan. Apapun masalah, orang bisa memuji Tuhan karena jiwanya sehat, karena jiwanya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang memuji Tuhan. Tetapi orang yang sakit jiwanya adalah orang yang tidak suka memuji Tuhan. Orang yang jiwanya sedang bermasalah adalah orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini ciri-ciri orang yang jiwanya sedang trouble, yang sedang bermasalah. Jiwa yang trouble biasanya di dalam hatinya menyimpan kebencian, kepahitan kepada orang lain. Jiwa yang trouble biasanya sulit sekali mengucap syukur, sulit sekali memuji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini? Amen. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Allah di dalam Mazmur 103 ayat 1. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Oke, kalau sudah temukan, katakan amin. Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya mau kita baca bersama-sama ya. Perikop, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud, bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Puji Tuhan, tema kita hari ini puji Tuhan, ya. Apa saudara? Puji Tuhan, ya. Memang di saat-saat seperti ini saudara, kita harus banyak-banyak memuji Tuhan. Karena apa? Hidup kita datangnya dari Tuhan. Hari ini saudara bisa menarik nafas, ya. Setiap berapa detik kita hirup nafas, saudara, itu adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Seorang penulis bernama C.S. Lewis berkata, pujian adalah kesehatan jiwa yang diperdengarkan. Wow, ini menarik saudara ya. Pujian itu adalah kesehatan jiwa yang diperdengarkan. Jadi kalau orang suka memuji Tuhan, maka menunjukkan jiwanya sedang sehat. Amin. Rohaninya sedang sehat. Tetapi ketika orang sudah tidak mau memuji Tuhan, ketika orang sudah kerjanya mengeluh terus, kalau kerjanya hanya marah-marah terus, saudara sebenarnya minta maaf, jiwa kita sedang kurang sehat. Atau bahkan ada yang sudah tidak normal, tetapi rata-rata kurang sehat. Amin. Tergantung situasi ya. Tetapi saudara, C.S. Lewis mengatakan, pujian adalah kesehatan jiwa yang diperdengarkan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang suka memuji Tuhan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang suka memuliakan Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan, dia akan mengatakan, oh puji Tuhan. Ada pergumulan, puji Tuhan. Amin. Ada sakit penyakit, puji Tuhan. Apapun masalah, orang bisa memuji Tuhan karena jiwanya sehat, karena jiwanya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Saudara, firman ini datang kepada saya dan saudara hari ini. Saya pun diingatkan dan ditegur oleh firman ini. Dalam sehari berapa kali kita memuji Tuhan? Atau dalam sehari 80% yang keluar dari mulut kita bukan pujian kepada Tuhan. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang memuji Tuhan. Tetapi orang yang sakit jiwanya adalah orang yang tidak suka memuji Tuhan. Orang yang jiwanya sedang bermasalah adalah orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini ciri-ciri orang yang jiwanya sedang trouble, yang sedang bermasalah.
Jiwa yang terabel biasanya di dalam hatinya menyimpan kebencian, kepahitan kepada orang lain. Jiwa yang terabel biasanya sulit sekali mengucap syukur, sulit sekali memuji Tuhan. Jadi hari ini mari saya dan saudara cek, saya pun cek hidup saya. Jangan-jangan ada yang terabel dalam hati saya. Ada yang error dalam diri saya, sehingga kenapa sih saya begitu sulit memuji Tuhan? Kenapa sih saya begitu sulit bersuka cita? Kenapa sih saya suka sekali berbuat jahat sama orang? Kenapa sih saya jadi suami kok suka sekali tekan-tekan istri saya? Kok saya sebagai istri kok suka sekali bawa veto setiap hari? Ya, saudara perlu cek. Kemungkinan jiwa kita sedang bermasalah, sedang error, dan butuh dipulihkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Saya akui sering error. Tanya saya ya. Sering error. Apalagi saya kan jiwanya kan sukanya yang cepat-cepat, tidak suka saya yang lambat-lambat. Makanya kalau orang menunggu saya, itu saya merasa paling berdosa dan gelisah. Gelisah sekali saya rasa. Makanya tadi yang penting dari Tentena jam berapa tadi? Jam 9 lewat sekitar 45 menit. Saya bilang aduh 3-15 menit Ricky jadi. Tapi akhirnya usahakan di sini Ricky lewat berapa menit ya. Saudara, jadi kalau istri saya suka lambat-lambat, biasa saya sering veto. Lalu saya aduh Tuhan, salah lagi. Kenapa lagi sama veto ini? Saudara, itu ciri jiwanya sedang kurang lurus ya. Apalagi kalau lihat muka yang miring terus, ya. Muka kayak jatuh begitu ya. Saudara, pasti ada yang salah. Betul tidak? Kalau orang muka murung-murung terus, kira-kira pasti ada yang salah dalam hatinya. Amin, saudara. Lihat orang bawa muka, tidak ada senyum. Tapi saya mau anak Tuhan di tempat ini penuh dengan jiwa yang bersukacita. Amin. Jiwa yang memuji Tuhan, jiwa yang selalu bersukacita apapun situasinya. Memang tidak mudah, saudara. Saya katakan sekali lagi, memang tidak mudah. Tetapi kita harus belajar dari hari ke hari. Saya punya hamba Tuhan yang berkhotbah ini masih juga punya sering sekali jebol dan sering sekali kalah. Tapi saya terus berusaha setiap hari untuk memperbarui hidup saya supaya semakin serupa dengan Kristus. Bukankah kita adalah milik kepunyaan Tuhan, harus serupa dengan Tuhan kita, saudara? Jadi kalau firman Tuhan datang menegur kita, terimalah dengan sukacita. Bukan firman Tuhan yang harus dirubah, tetapi hati kita, hidup kita yang harus dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara, perhatikan di sini dalam firman Tuhan bahwa yang memuji Tuhan ini adalah Daud. Ya, Daud memuji Tuhan, bukan berarti Daud ini sempurna. Daud juga pernah berzina dengan Batseba, bahkan pernah merencanakan pembunuhan dan berhasil. Urea, suaminya Batseba gimana? Itu akhirnya dia pasang di paling depan. Ketika berperang, otomatis yang paling depan yang akan duluan dibunuh. Dan akhirnya suaminya Batseba mati dibunuh gara-gara perencanaan Daud. Tetapi saudara, bukan berarti hal itu membuat dia berhenti memuji Tuhan. Hal itu menyadarkan dia, lalu dia bertobat dan dia terus menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya mau katakan, tidak ada orang yang sempurna di sini. Amin. Semua kita pernah salah, semua kita pernah kesalahan. Tetapi saudara, kalau hidupmu mau diberkati oleh Tuhan, kalau hidupmu mau penuh dengan sukacita, bertobat, dan kita harus memuji Tuhan. Saudara perhatikan, kenapa Daud begitu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Perhatikan ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Wow. Saudara, berarti yang Daud sembah, yang Daud puji itu Allah yang kudus. Jadi ketika Daud memuji Tuhan, dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya sebagai pendeta, ya, mungkin kelihatan melayani Tuhan, tetapi yang tahu hati saya hanya Tuhan. Amin, saudara. Makanya ketika hamba Tuhan melayani, maka dia harus sadar yang dia layani Allah yang kudus, Allah yang tidak suka dengan kecemaran. Ketika jemaat datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, harus datang dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang serius, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah bisa dibohongi. Amin, saudara.
kita bisa bersendiwara, oh puji Tuhan. Tetapi hati kita busuk. Tetapi hati kita penuh dengan dendam dan amarah. Apakah pujian itu akan naik di hadapan Tuhan? Pernah saya ulas ini. Ketika Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Lalu menolak persembahan. Tujuannya sama, ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang kudus tidak bisa ditipu dengan persembahan kita. Ayo saudara. Tuhan yang kudus tidak bisa ditipu dengan uang yang kita bawa ke gereja. Tuhan yang kudus tidak bisa ditipu dengan segala trik-trik, karena Dia kudus. Perhatikan saudara, sebenarnya bukan persembahan Kain yang ditolak oleh Tuhan, tetapi yang paling pertama yang Tuhan tolak adalah hidup Kain yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Apapun yang kita bawa kepada Tuhan, pujian, penyembahan, itu semua gugur kalau hati kita tidak sungguh-sungguh mau dikuduskan oleh Tuhan. Ini menjadi warning buat saya sebagai hamba Tuhan. Selama ini saya melayani Tuhan, sudahkah saya melayani dengan hati yang kudus, atau saya hanya melayani karena jadwal? Iya, kalau saya tidak melayani Tuhan, tidak mendapat duit. Motivasi-motivasi yang jahat seperti ini sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud menyembah Allah yang kudus. Makanya ketika dia menyembah Tuhan, dia menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayo saudara, tidak peduli orang mau berkata apa. Daud saudara pernah dikatakan orang gila. Kenapa? Karena ketika Daud memuji Tuhan, dia dengan musik, dengan tepuk tangan, bahkan melompat. Sampai ada yang mengatakan Daud seperti orang gila. Tetapi Daud tidak pusing dengan apa penilaian orang. Amin. Penilaian Tuhan tentang hidupmu jauh lebih mulia daripada penilaian manusia. Hidupmu Tuhan yang ciptakan. Kamu ada hari ini karena Tuhan. Orang mau berkata apa tentangmu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan tentang hidupmu, itu jauh lebih mulia. Amin saudara. Ketika Tuhan lihat dari ketinggian, wow, hambaku sedang memuji aku dengan luar biasa. Hati kita yang paling penting. Hati kita harus benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, harus benar kudus dengan Tuhan, murni. Makanya setiap kali kita mau beribadah, ada yang namanya saat teduh. Ya, kita penyembahan itu saatnya kita, oh Tuhan, kue yang kusei orang berdosa, kita wasa orang baik dosa-dosa, ampuni saya Tuhan. Saya mau menyembah Engkau bukan karena saya benar Tuhan, tapi karena saya butuh Engkau. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau saudara. Sekali lagi saya katakan, ini pun menampar saya secara pribadi. Mari, kalau engkau menyembah Tuhan, sembahlah dengan hati yang sungguh-sungguh, yang kudus, yang benar, supaya engkau sungguh-sungguh persembahanmu, pujianmu naik di hadapan Tuhan. Makanya kadang saya melihat orang datang gereja bukan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ini pelayan pribadi ya. Terkadang datang gereja hanya melihat, sesuatu baru lagi dia itu. Betul. Tas apa dia pakai itu? Apalagi ibu-ibu. Biasa datang ibadah, mau lihat dia pakai apa, merek apa, harga berapa. Model seperti ini bagaimana mungkin berkenan di hadapan Tuhan? Tapi saya mau siapapun saudara yang dengar firman hari ini, dimanapun saudara berada, sembahlah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tidak usah pusing. Apapun penampilan dia, urusan dia dengan Tuhan. Amin. Dia mau pakai barang mahal, tidak usah iri, tidak usah silau, biarkanlah dia dengan Tuhan. Tidak usah menghakimi, biarkanlah dia dengan Tuhan. Tapi saya, persembahan saya harus berkenan di hadapan Tuhan. Makanya terkadang orang kalau menyembah Tuhan, terkadang hanya memuaskan dirinya. Betul? Jadi tujuan dia datang beribadah supaya dirinya puas.
Pertanyaannya, Tuhan puas tidak? Betul? Jemaat Tuhan sering kalau datang ibadah, fokusnya supaya saya ini kenyang, supaya saya ini puas, supaya telinga saya ini sedap. Tetapi apakah pandangan dan telinga Tuhan sedap mendengar puji-pujian dari kita? Amin, saudara? Makanya kita harus rubah hari ini. Ketika kita beribadah, yang pertama, kita harus memuaskan Tuhan. Amin. Kita harus memuliakan nama Dia. Saya percaya ketika Tuhan berkenan dengan puji-pujian penyembahan kita, maka saya percaya Tuhan tidak mungkin meninggalkan saya dan saudara. Tidak mungkin Dia tidak mau memperhatikan saya dan saudara. Tidak mungkin Dia tidak akan mengenyangkan saya dan saudara. Yang paling pertama motivasi kita supaya Tuhan dipermuliakan dengan hidup saya. Karena ketika Dia memberkati saudara, Dia memberkati dengan kekudusannya. Karena apa, saudara? Kekudusan itu adalah sifat Allah. Allah itu kudus. Sehingga ketika Dia memberkati saudara, Dia memberkati dengan kekudusan. Ketika Dia memberi saudara kesehatan, Dia memberi dengan kekudusan. Amin. Ketika Dia beri nafas, Dia beri nafas dengan kekudusan. Ketika Dia memberi hidup, Dia memberi dengan kekudusannya. Lalu kita yang menerima segala itu, apa yang menjadi respon kita? Sudahkah kita juga mau membenahi diri untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, memuji Tuhan itu adalah hal wajib bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan lama-lama ya. Karena pemerintah bilang kalau pertemuan COVID begini jangan lama-lama. Jadi langsung poin kedua ya. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ya, dan janganlah lupa segala kebaikan. Wow. Pujilah Tuhan ini diulang-ulang, saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku pada ayat pertama. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku. Perhatikan. Ketika Daud menyembah Tuhan, itu merupakan berasal dari kesadarannya. Bukan karena ditarik dari orang. Ayo puji Tuhan yuk, ayo bekerja yuk. Tidak. Itu berdasarkan kesadarannya tentang Allah yang kudus. Yang poin yang kedua, tentang Allah yang maha baik. Sehingga Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Berarti dia ingatkan dirinya, dia sadarkan dirinya. Ayo jiwaku, ayo diriku, puji Tuhan. Jangan malas memuji Tuhan. Jangan malas beribadah, hai diriku. Jangan malas bersekutu dengan Tuhan, hai diriku. Diingatkan. Saudara, pernahkah saudara mengingatkan diri sendiri? Ini hari-hari bergereja, saya harus beribadah. Pernahkah saudara ingatkan diri? Aduh, bangun pagi, saya harus berdoa dulu. Pernah begitu? Amin. Ingatkan diri sendiri. Daud mengingat dirinya sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Yang kedua, Daud memuji Tuhan karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang baik. Saudara, mungkin saudara sudah sering mendengarkan kata Allah yang baik. Tapi pernah gak saudara merenungkan tentang kebaikan Tuhan? Saudara, saya pernah melihat orang bahkan mau makan pun dia tidak bisa sendiri, karena sudah mati sebelah. Tapi itu nenek minggu lalu sudah almarhum, mati sebelah. Sedangkan mau makan sudah tidak bisa, tinggal orang. Hari ini saudara masih makan sendiri, amin. Itu sudah bisa menjadi alasan saudara memuji Tuhan. Dia baik. Minta maaf, ada orang sedangkan mau mandi sendiri tidak bisa, tetapi saudara masih mandi sendiri, amin. Itu sudah menjadi alasan untuk saudara memuji Tuhan. Minta maaf, ada orang yang buang besar, itu sulit sekali, sampai harus ke dokter segala macam. Ada lagi dulu saya pernah lihat ditusuk pakai obat baru saudara masih sehat semua, amin. Bahkan minta maaf, ada orang yang minta maaf mau cebok sendiri tidak bisa. Mungkin saudara kira ini sepele, mungkin aduh biasa kok. Saudara saya katakan,
Itu kebaikan Tuhan. Saya berani, saudara. Itu kebaikan Tuhan yang dahsyat. Semua yang kita bisa lakukan sendiri. Jangan berpikir, oh Tuhan bantu tunggu saya punya rumah sendiri, saya punya kendaraan sendiri. Saudara, hari ini pun saudara ada karena kebaikan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan hanya karena sedikit masalah. Jangan melupakan kebaikan Tuhan hanya karena ekonomimu sedikit terganggu. Beribu-ribu alasan untuk kita bisa memuji Tuhan. Amin. Wow. Daud mengatakan jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Tuhan terlalu baik buat saya dan saudara. Jangan pernah lupa kebaikannya. Kita akan sulit memuji Tuhan kalau kita hanya mengingat hal yang buruk dalam hidup kita. Betul? Tetapi kan kita akan mudah memuji Tuhan kalau kita mengingat. Jangan lupa ingatan, mengingat segala kebaikan. Jangan saudara pikir saudara ada sampai hari ini karena saudara kuat. Oh karena saya tiap hari makan. Tidak, saudara. Terbukti, ya, banyak orang kaya pun sudah meninggal. Saudara ada hari ini karena Tuhan baik buat saya dan saudara. Kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar kepada hal yang remeh-temeh, yang jasmani ini. Perhatikan saudara kebaikan Tuhan. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahan. Saudara, dosa membuat kita terputus hubungan dengan Tuhan, bukan? Dosa yang membuat kita pasti ke neraka. Tetapi Yesus datang, Allah yang datang cari manusia, telah mati dan sekali salib untuk apa? Menebus dosa saya dan saudara. Dia berdarah-darah, tubuhnya tercabik-cabik, sampai dia menyerahkan nyawanya. Ketika prajurit menusuk lambungnya, sudah bukan darah yang keluar, karena darahnya sudah habis total. Kenapa saudara? Karena dia baik buat saya dan saudara. Bukankah kita orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, tetapi kebaikan Tuhan sampai datang mau mati untuk saya dan saudara orang berdosa, supaya kita diampuni. Amin. Lalu kita sebagai anak Tuhan, maukah juga kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Bahkan ketika dia mau mengampuni saya dan saudara, nyawanya dia beri. Dia harus mati, darahnya dicambuk-cambuk, luar biasa penderitaan. Bahkan seorang penafsir teologi mengatakan bahwa prajurit Roma itu cambuknya di ujungnya ada semacam gacok paku begitu. Jadi ketika dicambuk, daging-dagingnya juga ikut terlepas, sehingga tulangnya kelihatan. Begitu besar darah Kristus, pengorbanan Kristus untuk mengampuni saya yang berdosa ini, untuk mengampuni saudara yang berdosa. Begitu baik. Lalu karena pergumulan kecil saudara melupakan pengorbanan Kristus, karena masalah sepele saudara hidup dalam sakit hati dan kebencian, Tuhan mengasihimu saudara. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau berikan kasih itu kepada orang lain. Ketika saya baca firman ini, saya diteguhkan oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar memelihara saya setiap hari, tetapi kebaikan Tuhan kekal mengampuni segala dosa saya. Karena pengampunan yang oleh Kristuslah kita bisa dengan leluasa menyembah Tuhan, masuk dalam ruang Maha Kudus. Dalam perjanjian lama saudara, orang kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus itu tidak bisa sembarang. Jadi bait Allah itu ada yang namanya altar. Altar itu halaman, orang berkumpul di situ. Ada yang namanya apa? Pelataran. Pelatarannya dekat dengan ruang Maha Kudus. Lalu ada yang namanya ruang Maha Kudus. Jadi kalau imam-imam yang membawa persembahan kepada Tuhan, dia harus masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, di kakinya diikat yang namanya tali, dan di
jubahnya ada giring-giring begitu. Jadi kalau di dalam ruang suci, ruang Maha Kudus masih bunyi-bunyi, dia masih hidup di dalam. Tetapi kalau sudah tidak bunyi, berarti dia sudah mati. Pasti ada dosa yang dia buat. Sehingga caranya apa? Tidak boleh orang masuk kalau angkat dia, tidak boleh. Tinggal itu tali tarik. Artinya untuk menyembah Tuhan, untuk masuk dalam ruang Maha Kudus tidak mudah. Tetapi kita oleh darah Kristus dengan enteng, ku masuk ruang Maha Kudus dengan apa? Darah anak domba. Saudara, lihatlah kebaikan Tuhan. Bukan hanya itu saudara, kebaikan Tuhan bukan hanya mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sakit segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur ini berbicara tentang kebinasaan. Kita semua akan binasa, akan masuk neraka karena kita berdosa. Tetapi oleh darah Kristus, kita yang harusnya binasa memperoleh hidup yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang percaya, bukan orang yang masuk GBI ya, tidak ya. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya dan saudara ada cerminan surga. Karena apa? Bukan karena saya baik, tetapi karena Yesus yang baik telah menyucikan saya dari segala dosa. Lihat kebaikan Tuhan yang dahsyat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan sudah kasih setia lagi. Wow, ya, ada istri yang mengasihi suami, ya 1-2 tahun ya. Ada suami yang mengasihi istri 1-2 tahun. Habis itu popak-popak. Tetapi Tuhan mengasihimu dengan setia. Saudara, adakah yang baik seperti itu sama kita? Tidak. Suami istri kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kau usah tahu ada begini, oh yang musuh kawin dengan. Itu menunjukkan apa? Kesal, tidak setia dengan perkataan. Dulu waktu masih pacaran, I love you, aku cinta kamu. Panggilnya apa? Sayang, sayang. Ketika sudah kawin, panggil apa? Bukan lagi panggil nama anak, tapi nama asli. So di mana itu sayang? Ya, ini menunjukkan apa? Tidak konsistennya hidup kita. Tetapi Tuhan setia, ya dan amin, mengasihi saya. Apapun keadaan hari ini, saya katakan Tuhan mengasihi Anda. Apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan mengasihi Anda. Dia mau engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia mau engkau sungguh-sungguh memuji Dia. Mulai hari ini ingatkan dirimu, pujilah Tuhan hai jiwa. Amin saudara. Pujilah namanya yang kudus. Jadi memuji Tuhan tidak hanya harus di gereja. Ketika cengke, amin, puji Tuhan. Amin saudara. Ketika jaga kios, bagaimana? Puji Tuhan. Ya, memang tidak mudah. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus belajar. Ingatkan jiwa kita, ingatkan diri kita. Hei, puji Tuhan. Kalau sebelum marah-marah, hei, puji Tuhan. Amin saudara. Katakan di diri kanan, hei, puji Tuhan. Katakan di diri sendiri, puji Tuhan hai jiwa. Katakan bersama-sama, puji Tuhan hai jiwa. Tundukkan kepala saudara. Saudara, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan kata-kata yang sederhana seperti terima kasih Tuhan. Katakan engkau baik buat saya Tuhan. Katakan terima kasih untuk anak-anak yang engkau beri. Terima kasih untuk suami dan istri. Terima kasih untuk pekerjaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya masih ada sehat hari ini. Saudara, ketika engkau katakan itu dengan hati yang tulus, hati yang kudus, maka itu akan memuliakan Bapamu di surga. Katakan, tidak usah malu dengan kiri kanan. Katakan dalam dirimu sendiri, oh puji Tuhan. Terima kasih engkau baik Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Naikkan syukurmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih saja. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Engkau mengampuni aku. Terima kasih Engkau menguduskan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Kita bangkit berdiri saudara. Dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Amin. Untuk kebaikanmu sepanjang. Ulangi dari awal. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan hati yang tulus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Yes Lord. Yes, terima kasih. Glory. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini terpujilah Tuhan. Adakan syukur bagimu. Tidak bisa dipungkiri Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Dan kebaikan-Mu tak terhitung, tiada taranya. Kami sering jatuh, kami sering salah, ampuni kami Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini menolong kami untuk bangkit, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi segala kebaikan bagi kami. Kalau kebaikan manusia dapat kami balas, apalagi kebaikan Tuhan memang tidak bisa kami balas. Tetapi ucapan syukur kami sebagai bukti kami sadar bahwa Tuhan baik, mengasihi kami apa adanya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dikuduskan nama-Mu, urapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama memberi kekuatan kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Coba saya kembali, saya kembali ke